Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang yang merasakan nikmatnya iman, insyaallah semakin tertindis, semakin dia bagus imannya, semakin tertekan, semakin hebat imannya, semakin dipersulit, semakin dia memperbanyak ibadahnya. Kalau kita mendapatkan nikmat iman itu sendiri, dasar ini terima kasih ini selengi. Bukan hanya sekarang waktu nemu mana bid'ah ini kata umat apa, tapi tak pernah kubilan, tak pernah kubilan, tapi pangkau kena di nama apa. Hal yang semacam ini terjadi di Mekue, tapi namun minta betul kalau akan tetapi ini takkan kewi tak pernah, mudah-mudahan jangan goyah. Ini masa ini alih atau mata apa, semakin dipersulit, semakin dia kuat ibadahnya. Apa makhluk ini yang terjadi di negara kita? Siapa yang banyak pendukungnya di segi Islam atau di segi keimanan semakin ditindis. Bagaimana caranya? Ya, ini terjadi. Olehnya itu, marilah kita berusaha mempersiapkan diri, mengetahui betul-betul diri kita. Apa makribat tasawuf ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini senyalena menyepuh naisetu itu wana. Jadi makubewi perlu kita mengetahui diri sendiri. Ye korisennya kita begitu dari sepuluh tahun. Ye korisen sepuluh tahun bagaimanapun orang yang menggoyahkan kita tidak akan goyah. Bagaimana dia mau melesetkan, tidak akan meleset. Dina perkataan berurut dapat tasawuf ini, ikuelo nikmati tapeta, ketahuilah diri kita untuk lebih mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Setelah kalimat ini muncul 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Yang pertama, siapakah kita? Itu yang pertama, siapakah kita? Yang kedua, di mana kita berada? Yang ketiga, apa tugas pokok kita? Yang keempat, bagaimana melaksanakan tugas pokok itu? Yang kelima, apa hasilnya apabila kita melaksanakan tugas pokok itu? Itu 5 pertanyaan. Jadi yang pertama, saya ulangi, siapakah kita? Pertanyaan ini eko kembali menurut otak. Semua orang punya otak, bisa menjawab dengan bermacam-macam jawaban. Jadi kalau kita mau jawab ke-5 pertanyaan ini melalui otak, kemana otak tahu? Maka jawabannya bisa bermacam-macam. Ikuelo kembali ke-5 pertanyaan ini menurut pengalaman. Semua orang punya pengalaman. Maka kalau dia mau menjawab menurut pengalaman,
maka tentu berbeda-beda jawabannya. Tapi kalimat pertanyaan ini marilah kita coba-coba menjawab melalui surat Al-Fatihah. Yang pertama, surat Al-Fatihah diawali Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah salah satu pelajaran seti guru. Maka dia kalau dari mulailah dengan basmalah. Jadi yang ini rupa tauhid ada itu difikau. Salah satu pelajaran kita mulai nasabah Bismillah. Kemudian apabila selesai pekerjaan itu adalah pelajaran, akhirnya dengan Alhamdulillah. Ayat yang mana yang dipikau? Mulailah dengan basmalah. Setelah selesai pekerjaan, jangan lupa akhirilah dengan Alhamdulillah. Itu salah satu pelajaran dari surat Al-Fatihah. Tetapi bukan hanya itu. Setiap ada permulaannya. Setiap ada permulaannya berarti engkau baca Quran. Ini rupa tauhid engkau pemulata. Berarti engkau pemulata berarti engkau baca Quran. Kita harus yakin. Maka ini rupa tauhid engkau pemulata. Berarti engkau baca Quran. Pemulana berbeda. Boleh tanah adalah tungkasan. Boleh tanah. Yang kau pamulan tak boleh kau di tanah, pacapun akan kembali ke tanah. Ya di sini tubuh kasarai. Berarti ini rupa tauhid memiliki awal dan memiliki akhir. Kau pamulan tak kata pacapun tak. Yang kau pamulan siapa yang memiliki awal? Ni kata bumi, ni kata bumi pacapun. Maka terjawablah. Siapa kita? Kita adalah makhluk, sedangkan Allah tidak memulai dan tidak diakhiri. Dia itu pemulaan, dia itu apa campurna. Kalau begitu, yang menciptakan ada awalnya dan ada akhirnya adalah Allah, dikatakan Khalik. Jadi ini rupa tong kapamulan tak kapaca purta. Iro pengalata ada ke kapamulan itu kapaca purta. Yang menciptakan ada awalnya dan ada akhirnya adalah Allah. Jadi ini rupa tauhid adalah makhluk, sedangkan Allah adalah pencipta atau Khalik. Berarti pertanyaan pertama sudah bisa terjawab. Maka ini rupa tauhid dipancani ini berarti agama pancani. Yang menciptakan adalah Allah, diciptakan adalah manusia. Kita harus yakin. Maka dia ini rupa tauhid kepamulatan pasti kebaca pula. Jika ada ini dapat ini Irun ini tadi nama teman-teman mama ini. Itulah bentuknya, ada awal dan ada akhir. Ya. Berarti buat ini disenglita, maka ini rupa tahu adalah makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik, pencipta yang menciptakan manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana kita berada? Surat Al-Fatihah menjawab ayat berikutnya, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita berada kepada Rahman dan Rahimnya Allah. Kita berada pada kasih sayangnya Allah. Bagaimana bentuk kasih sayangnya Allah? Kita hidup. Kalau hidup, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan?
Yang kita rasakan adalah rahmatnya Allah, pemasih Allah, kasih sayang, kasihnya Allah. Iro rupatori pancaji maturu ilur kelata ya gede pada mau apa dari pengalata sama. Itulah tanda rahmat dan rahimnya Allah kepada hambanya. Maturu tuh ke masa pajak tuh kerja sepajak pada dia tetap dikasih rahmat dan rahim. Disayang, dia hidup, dia makan, dia bekerja dan lain sebagainya. Itulah tanda ar-Rahman dan rahimnya Allah. Tidak dibeda-bedakan. Matutokan ya dengan dia. Itulah tanda rahmatnya Allah. Justru kita sebagai makhluk ciptaan Allah, minimal kita memiliki ar-Rahman. Kalau perlu kita lengkapi ar-Rahim. Artinya antara sesama kita bisa kita lakukan dengan sifat sayang menyayangi. Nah sebab Allah Ta'ala sekalipun Allah memiliki rahmat dan rahim, tapi hambanya boleh memilikinya sebagai kasih sayang di antara sesama manusia. Jadi makhluk wewe kita berada pada kasih sayang Allah. Engkau kita patuh Allah Ta'ala naweresi ega napa penyamu, nawereki kesehatan, nawereki kekuatan, nawereki harta. Tetapi banyak orang yang sudah dikasih dengan kasihnya Allah, tetapi ada yang tidak mau memperhatikan dari mana ini dan siapa ini dan di mana ini. Olehnya itu dipahami ali kita maka kaki makhluk wewe di rahman dan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Pemberi nama Allah Ta'ala tuh kagak sekali kecuali rahman dan rahimnya Allah. Kemudian pada itu maturu oleh Allah Ta'ala di naturu kata maturu diberi itu macam mendapat juga rezeki, bahkan ada yang banyak sehingga ini selengi mengomen. Maka itu Allah Ta'ala ini berarti kita maturu selada tu ni macam selada bisa dilolong dali, tapi yang kamu tu dia sempajak pada toki macam, tapi ternyata rezekinya luar biasa. Itulah rahmat dan rahimnya Allah. Tetapi ada kalanya rahmat dan rahim ini hanya berlaku di dunia, tidak berlaku selama-lamanya. Dalam arti kata milik diwiringi rahmat dan rahim hanya dalam kehidupannya kau bawa tunan, tapi kau mati banyak kasih sayangnya Allah. Harus kita yakin. Maka dia rahmat dan rahimnya Allah berlaku di dunia, tetapi belum tentu diberlakukan di dunia. Siapa yang menikmati belum tentu juga diberlakukan di akhirat. Tidak tentu, maka Allah tetap menyayangi dan mengasihi setelah dia tinggalkan dunia. Belum tentu. Kenapa? Kalau dia tidak memahami diri. Dari makna naruh bapak-bapak dan ibu jamaah, kita sekarang ini harus mengetahui diri berada pada kasih sayangnya Allah. Yenaruh baca yang Allah Ta'ala nautusu kita untuk memberikan petunjuk. Yang memberi petunjuk ini memang sudah diberi rahim, sudah diberi rahmat dan rahim. Buktinya kata Allah, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, hai Muhammad, kami tidak mengutus kamu, kuma arsalna di dan utus hukum lori umat lori yang mana terpencetku illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat di seluruh alam semesta. Jadi orang kita rahmatan lil alamin bukan hanya kepada manusia, tetapi semua dialami. Bagaimana bentuknya? Waktu nadinda elok nasalai Mekah, elok hijrah nasalai Mekah, elok lori Madinah. Dia tinggalkan Mekah dalam keadaan genting, dalam suasana yang sangat sulit.
Kenapa? Karena sudah diputuskan Muhammad malam ini harus dibunuh, tidak boleh tidak. Tapi perintah Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, Muhammad siap tinggalkan rumah. Yang karena Nabi kita si Bawa Abu Bakar Salimullah pada waktu itu di rumahnya bertiga. Nabi kita Abu Bakar dan Ali. Nabi mengatakan, Ali, ganti saya. Di mana ya Rasulullah? Ganti saya tidur di tempat ibu saya. Saya mau hijrah, saya mau tinggalkan Makkah menuju Madinah. Maka dia meminta Ali, saya siap. Padahal sendiri, maka dia Ali pada malam ini tertekung rumah untuk mau dibunuh Muhammad Rasulullah. Ternyata dia diperintah kasih. Dia maka dia kira-kira kok biasanya berarti taruhannya nyawa. Apa bodoh udah minta ikut kita mama ya kan dulu kan begitu. Tetapi memiliki keyakinan yang kuat, siap apapun resiko. Nabi terasa lagi. Ternyata pagar betis rumahnya tidak ada yang bisa lolos kalau sepintas lalu. Masalah itu dari kami tadi. Bagaimana sampai transit dia tertutup kapal, yaitu siasat perang. Ya kalau dia kereta mata rugi pak, jadi bisa mata belau yang nanti lagi. Jadi nabi transit dulu di mana? Di Basur, lepas dulu. Dia orang kita tuh lepas, nginap 2 hari 3 malam. Ini waktu nalar tuh Korea lagi, dan mau tahu kayu lecu ini itu gak kata benda tahu. Kayu lecu ini itu gak puluh takin. Tanah di gue malahan kesarana garang kaki itu pun tidak ada yang putus, tidak ada yang rusak. Ada burung-burung sementara bertelur di pinggir gua itu di tonal terkang binentu. Itulah bentuknya, itulah tandanya bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Dia kalau di masalah angkanya udah tadi kalau di masalah ini waktu diakui, maka dia ini selaku orang Islam engkau dilalana wan walina salam na berif malatala rahman dan rahim ajak lalu engkau sholat ini terutama sesama kita makhluk ya orang kita ada menggerakkan dia bukan sholat lagi sarana dikata sholat lagi saus-saus ringan burung tidak terganggu tetap juga begitu ya. Saya langsung menyaksikan itu tempat sewaktu saya naik petugas. Saya naik di situ, malah sempat saya baring-baring. Magasi mata kurang tak pernah nasarani, gak kau pasti tak tutup makan. Ia konon roye masa dengan kain kebetulan di pinggir itu ada. Kebetulan pada tak kemudian betul ditonton. Masya Allah, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Di situlah bentuknya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia mengutus Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, rahmat ini. Yang dia kata Rasulullah. Jadi ini makna dalam arti kata orang yang menyandang Islam, menyandang iman dan Islam adalah roga di sholat-sholat. Kalau perlu pelihara baik-baik segala apa yang diciptakan oleh Allah. Itulah tugas kita bahwa berada kita ini di dalam rahman dan rahimnya Allah. Itu sih pertanyaan yang kedua sudah terjawab bahwa kita berada pada rahman dan rahimnya Allah. Jadi kemana kita kue rela dengan kasih sayangnya Allah karena mendapat dan menghirup segala apa yang diciptakan oleh Allah kita nikmati. Itu adalah rahmat dan rahimnya Allah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa tugas pokok kita? Maka suratul Fatihah ayat berikutnya menjawab tugas pokok kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada ya Allah kita sembah. Jadi hero ini rupa tauhid ada guna-guna anak mau dilaksanakan tugas pokok kita adalah menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah, jangan menyekutukan. Minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami sembah dan kepadamu ya Allah kami bermohon. Jadi hero ini rupa tauhid, tugas pokok kita adalah menyembah kepada Allah dan berdoa minta kepada Allah. Itulah tugas pokok kita.
Jadi berdoa itu perintah dari Allah. Iya. Ketika Allah mengatakan qala dakunya, qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah. Maka Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, ilau beriya, balik. Itu perintah dari Allah. Kalau perintah dari Allah berarti hukumnya wajib. Jadi berdoa itu wajib. Iya. Berdoa itu wajib. Itulah tugas pokok kita, menyembah kepada Allah, dan tugas pokok kita juga berdoa kepada Allah. Jadi orang punya tugas di dunia ini adalah menyembah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Dia bukan tahu makutu ayat dia tidak doa ini. Orang yang tidak melaksanakan kewajiban dari Allah. Karena memang Allah mengatakan ya karena nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami berdoa. Jadi Allah itu semakin banyak diminta kepadanya, semakin gembira. Jadi bapak-bapak dan ibu, itu berdoa termasuk wajib hukum. Apapun yang perintah wajib. Jadi berdoa itu hukumnya wajib. Karena perintah dalam Allah. Ini tugas pokok kita. Jadi pertanyaan ketiga, apa tugas pokok kita? Tugas pokok kita menyembah kepada Allah dan berdoa kepada. Jadi adalah nanti sumber kepala tadi tugas pokok kita. Semua makhluk Allah tugasnya menyembah kepada Allah. Jadi kapan kamu tidak menyembah, menyalahi perintah Allah? Nah Allah mengatakan tugas pokok kamu aku ciptakan ya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tugas pokok kita. Tapi riting garam atau ini semua sampainya kumpul kepada kami. Di ini ternyata masya Allah. Berarti orang yang semacam ini dia tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal di mana dia berada dan tidak mengenal tugas pokoknya. Jadi jamaah haruslah kita betul-betul mengetahui dan melaksanakan tugas pokok kita, yakni menyembah kepadanya, menyembah kepada Allah, dan jangan menyembah kepada hal lain. Tidak ada. Dan jangan minta selain daripada Allah. Pak Mega tuh kue milau melalui perantara. Melalui perantara. Ya boleh tanya, maka apa kau milau kilo langsung perantara akan pernah seperti kejadian biasa ini. Iya, memang itu iblis. Kapan kita menyebutkan Allah, malah dia gembira. Akan milau batu hati supaya dia tidak melaksanakan tugas. Dia naruh apa tidak? Inilah godaan setan. Ini kalah dari rumah teman kue. Dia nana sumber pengalatan, dia pun milawi saya guna pengalatan, minta bantuan selain daripada Allah. Iya. Wah, orang itu dia parah. Apapun yang parah dia, berdikina lapor. Kenapa? Karena sudah menyalahi. Iya. Karena banyak yang mendukung bahwa agama ini tidak boleh kita pasakan. Jadi haruslah kita mengetahui tugas pokok kita adalah menyembah kepada Allah dan berdoa kepadanya. Gembira Allah kalau hambanya semakin banyak dia minta kepadanya. Hanya betapa ini. Tapi aku logik biasa di penantarime langsung selalu dapat dipakai kepala mungkin dia sudah terima, tetapi dia pernah dipakai. Mungkin ada suatu saat nanti terrealisasi doa kita, atau memang selama hidup kita tidak dibuktikan oleh Allah apa yang kita minta, tetapi setelah dia meninggal baru dikasih inilah hikmah daripada doanya ini sudah dinikmati setelah dia meninggal. Jadi aja tapi kamu belum makan kilo kali sedikit ada rahmat. Bukan begitu. Berdoalah kepada Allah, mungkin sudah diterima, tetapi belum dia langsung memberikan apa yang kita minta. Mungkin kepada anak kita baru terrealisasi, mungkin cucu kita baru terrealisasi apa yang kita minta. Itu sih Pak Komilo kita pakai silinder. Nabi Ibrahim sendiri 86 tahun berdoa minta anak. Ia mendiri narati mati aku doa tahu. Tanah Nabi Ibrahim berdoa, aku doa tahu berdoa. Ia terakhir 86 tahun umur. Itu sih
Mereka bilang kalau apa? Oh, mereka di pasilinder. Wah, sangat susah. Apa boleh kepentingan? Padahal mungkin doanya sudah diterima, tetapi belum dia langsung memberikan ini doa hasilnya ini. Olehnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan bermohon kepada Allah. Apa kesusahan kita? Apa yang kita inginkan? Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana melaksanakan tugas pokok tersebut? Bagaimana menyembah kepada Allah? Bagaimana berdoa kepada Allah? Maka surat Al-Fatihah ayat berikutnya menjawab, yakni ihdinas siratal mustaqim. Kalau melaksanakan tugas pokok kita, realisasinya dengan cara ihdinas siratal mustaqim, melalui jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk yang lurus, petunjuk yang benar. Jadi kalau sampai kepada Allah berdoa, maka ikutilah petunjuk yang lurus. Ikut cara terpacui petunjuk yang benar. Ajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Itu yang diletakkan, diberikan oleh Rasulullah. Tetapi bagaimana memahaminya? Rasul sudah tidak ada. Setelah Rasul tidak ada, ikuti petunjuk sahabat. Sahabat juga tidak ada, ikutilah tabi'in. Tabi'in juga tidak ada. Sekarang ada warasatul anbiya, pewaris Nabi. Ya, pewaris Nabi. Jadi kalau kita mau mengikuti jalur yang benar, adalah belajar kepada ahlinya, al-guruki, kepada ulama-ulama kita yang pernah terjun, yang membidangi apa petunjuk Allah yang benar itu. Ia tinggi gali kurangi wedi gali hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita belajar. Itu sebab kurva ulama yang penting karena itu bercerita. Padahal bacaannya hanya melalui terjemahan tak perlu ngaji. Coba cari-cari ulama kita nih yang bisa memberikan petunjuk. Tetapi saat sekarang ini YKWI termasuk di dalam Kabupaten Boni, ya ulama-ulama kita semakin hari semakin habis. Apa memang yeko ilo ni nalaka ibaratkan na Allah Ta'ala ilalan naman walino, termasuk dia cabut warasatul anbiya, dia cabut para ulama. Dia makukuwi mana ulama yang melajib kasih. Di nama ada pemerintah, ya kemana pemerintah ngomong sendiri. Tapi ulama susah. Ini yang menjadi masalah saat sekarang ini. Ya wadingnya ciri, ihdinas siratal mustaqim. Ini kawan itu rumah guru yang memberikan petunjuk yang lurus. Nah ini yang perlu kita cari. Ya ukurai maguri, paham ini, kurangi. Bukan hanya maknanya saja, tetapi ada tafsirnya. Begitu juga hadis. Apa pansana iro sampai yang dimeningi. Dia gagah hadis di tulis sepanjang. Apa yang lalu kurangi di gagah petunjuk maka dia takabri pamulang apa kui. Puri takabri apa kui. Digagah di dalam Al-Quran hanya melalui hadis Rasulullah. Jadi kemudian disebut kurangi, dikulah disahadis, dikulah cara tayo boleh disebut ibadah. Nah untuk mengetahui ihdinas siratal mustaqim, carilah siapa yang mengetahui, siapa yang pernah belajar tentang Al-Quran itu sendiri dan hadis Rasulullah SAW. Inilah pertanyaan yang keempat, yakni bagaimana melaksanakan tugas pokok adalah ikutilah petunjuk yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah dari hadis. Untuk mengetahui, carilah pewaris Rasul, al-ulama warasatul anbiya, naiya ulama tomamanana nabita tomamanana seluruh Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana realisasi
daripada mulai pertanyaan pertama sampai keempat, kemudian kelima bagaimana realisasi. Ye kulit dari pahang aku ngetak sebagai makhluk, itu dari sen kita berada di mana, itu dari kulit tugas pokok kita, kemudian itu ada ciri petunjuk yang lurus. Maka dari Allah Ta'ala dengan suratul Fatihah, yakni ghairil maghdubi waladhdallin, dua hasilnya. Ye kulit dari pahang kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, itu dari sengerita di mana kita berada, itu dari akan tugas pokok, bagaimana melaksanakan tugas pokok. Maka dari Allah Ta'ala waktu negal ini nak tahu regal ini negal bawa ni mana Allah Ta'ala. Jadi kalau dia ciri lepai berarti kita berada waktu waladhdallin, orang yang dibenci, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ye kode nari sengaleta sebagai hamba, itu nari sengaleta berada di mana, itu nari sen tugas pokok, itu nari sen bagaimana melaksanakan tugas pokok. Maka kita berada maghdub waladhdallin, orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang dibenci oleh Allah. Bencinya Allah mungkin di dunia bisa kita lihat, tetapi nanti luar biasa kebencian Allah, kemurkaan Allah setelah kita tinggalkan dunia ini nanti. Olehnya itu jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita perkuat diri. Pertama-tama mengetahui diri kita adalah hamba Allah yang diciptakan. Yang diciptakan itu akan kembali kepada pencipta. Kemudian kita berada sekarang ini tiada lain, kita hirup, kita masukkan dalam diri kita adalah rahmat dan rahimnya Allah. Besar kecil, dilihat atau tidak dilihat, adalah rahmatnya Allah kita nikmat. Setelah kita mengetahui, maka tugas pokok kita laksanakan dengan baik dan berdoa kepada Allah. Sesudah itu, kalau kita gagal menyembah kepada Allah dengan benar, berdoa tidak benar, maka ikutilah petunjuk ulama-ulama kita yang memiliki ilmu pengetahuan untuk lebih benar sembahan kita, lebih benar doa kita, agar senantiasa tidak kita berada pada maghdub dan waladhdallin, teraniaya, terbenci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari 5 pertanyaan ini kita bisa memahami betul agar senantiasa apa yang diperintahkan oleh Allah betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan melalui jalan yang lurus, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya diki selamat baik ilalena lino lebih-lebih paham mati Rasul Muhammad Allah Ta'ala, insyaallah. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Marilah kita berdoa agar senantiasa Allah memberikan kita apa yang diinginkan di dunia, lebih-lebih di akhirat, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'im hamdan syakirin, hamdan tuwafi ni'am wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم. اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين. اللهم اغفر لنا فانك خير الحافظين. اللهم استرنا فانك خير الناصرين. اللهم اغفرنا فانك خير الحافظين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. والفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.